Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lihada wa mahkuna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku ikhwanul muslimin wal muslimat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah untuk sampai hari dan detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menikmati ibadah puasa, ibadah qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan saya ingatkan kembali kepada kita bersama, mari kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan malam kemuliaan, yaitunya malam Lailatul Qadar, dan jangan lupa untuk membayarkan zakat fitrahnya. Salawat beriringan salam sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa dicurahkan buat arwah pucuk pimpinan ummah, yakni Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai jangan menyia-nyiakan waktu. Karena berapa banyak di antara kita yang melalaikan waktunya untuk ibadah, yang melalaikan waktunya untuk berbuatan baik. Karena ketahuilah kata Allah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu sungguh berada dalam sebuah kerugian yang nyata, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga kita masuk kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat lain juga Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, makan dan minumlah kalian sepuasnya, semua itu sebagai balasan yang baik atas amal-amal yang pernah kalian lakukan di waktu dahulu. Jadi apa yang kita dapatkan, rizki yang kita dapatkan, makanan yang kita dapatkan, sebetulnya adalah bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang telah kita perbuat sebelumnya. Kemudian dalam surat lain, surah Al-Fatir juga Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, awalam yu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhiru fadhuku fama lidzalimina min nasirin. Kata Allah, tidak kami telah memberikan usia panjang kepada kalian sehingga seorang yang mau ingat maka ia dapat ingat selama ini. Dan selain itu telah kami datangkan kepada kalian seorang pemberi peringatan, maka kini rasakan pedihnya siksaan neraka, dan bagi orang-orang yang berlaku zalim tidak akan ada pertolongan. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwasanya Allah memberikan umur panjang kepada kita, ingatan yang panjang yang tidak pikun kepada kita, melainkan adalah untuk peringatan kepada kita semua. Dan rasakanlah kata Allah pedihnya, siksanya neraka Allah Subhanahu wa taala bagi barang siapa yang tidak memanfaatkan umurnya yang panjang, ingatannya yang panjang untuk berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini mengisyaratkan adanya kepedulian kita terhadap waktu yang diberikan oleh Allah, terhadap umur yang Allah berikan kepada kita dalam beramal dan mengerjakan amal-amal soleh. Dan semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemana saja umur yang telah Allah berikan kepada kita
kita pergunakan selama di dunia ini? Apakah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita manfaatkan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita manfaatkan untuk mengabarkan kebaikan, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mengajak orang menjauhi kepada kemungkaran? Kalau ilmu, umur yang kita gunakan, ingatan yang kita gunakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk perkara yang baik-baik, insya Allah Allah akan membalasi setiap waktu dan kesempatan yang kita gunakan untuk baik-baik dengan mendatangkan rizki yang baik-baik dari dunia, dan Allah akan memberikan maghfirah, ampunannya, dan mendapatkan tempat terbaik nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi renungan bagi kita. Semenjak lahir, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai balik. Kemudian setelah balik, kita sudah bisa berpikir jernih, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Lalu apakah waktu yang Allah berikan itu telah kita manfaatkan sepenuhnya untuk beribadah, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika belum kita laksanakan, kita gunakan untuk kebaikan, maka percayalah kita akan masuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita bersama untuk berbuat baik, melaksanakan amalan kebaikan, dan mengajak orang meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau kemungkaran. Semoga kita menjadi pribadi yang takwa, yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.